Sekali lagi God here. God here and now. Sekali lagi God here and now. To life, I am yours forever. So here I bow to lift you high. Be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Mari saudara-saudara ambil waktu sejenak di tengah kita pada hari ini. Sembah dia, sembah dia. Sembah Yesus di tengah kita pada hari ini. Oh, di tengah kita pada hari ini. Oh, we give you praise, we give you glory. Setinggikan namamu, dimuliakan namamu Yesus. Ayo saudara-saudara semua di tengah kita pada hari ini. Jangan lewatkan, jangan lewatkan. Oh, di tengah kita pada hari ini. Oh, how sweet is your presence, Lord. It's like honey to our lips. It's like honey to our lips. Bagaikan madu di mulut kami, Bapak. Betapa manis nama Yesus. Betapa manis nama Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Oh, kira-kira Yesus, Yesus. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus ditinggikan, dimuliakan. Oh, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat keselamatan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa kebangkitan-Mu, Bapak. Buat pengampunan, for your love and mercy endureth forever.
itulah letak kekuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau Allah Immanuel yang beserta dengan kami Bapa. Bahkan Kau berkata sendiri Bapa, kalau Kau menyertai kami sampai pada akhir zaman Bapa. Ini adalah satu kekuatan kami, satu pengharapan kami Bapa. Kami tahu bahwa Kau beserta dengan kami terus Bapak. Apapun yang kami alami hari ini Bapak, kami tahu Bapak, kami adalah anak yang sangat amat disayang Bapak. We are so loved Bapak by the good Father Bapak. Karena itu Tuhan, kami mau datang ini mau bersyukur Bapak. Bersyukur Bapak. Kami mau datang kepada bait-Mu bersyukur. Kami mau masuk dengan puji-pujian Bapak. Kami bersuka Bapak di hadirat-Mu Bapak. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. We're so excited Bapak, kami sungguh bersuka cita hari ini Bapak. Berbicaralah Tuhan pada hari ini dan pada setiap daripada kami Bapak. Kami percaya Tuhan, ada something great yang sedang Kau ingin rilis Bapak di tengah kami pada hari ini Bapak. Thank you Lord, thank you Lord. Diserahkan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah, datanglah ke bait-Nya. Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Terima kasih Bapak buat salibmu Bapak. Terima kasih buat salibmu Bapak. Oh salibmu, thank you Bapak. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the years. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Worthy is the Lamb. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sins and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Terima kasih Bapa buat tubuh yang hancur dan darah yang tercurah Bapa. Wash me in your cleansing love. Now forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, seated on the throne. Seated on
Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kau yang layak terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja. Oh, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus. Kami sujud di depan tahta-Mu Bapa, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pimpinan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan,
Rabasikana. Hosana bagi Tuhan. Karamasikana. Sempurnakan terus Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini. Gereja ini bukan pekerjaan manusia. Tuhan yang sudah memulai. Tidak ada satupun manusia yang bisa menutup dan mengakhiri. Gereja ini akan terus berkembang dan berjalan. Tantangan boleh ada, tapi akan seperti ke gunung naik yang tempat yang tinggi. Pada waktunya kami akan ditinggikan. Pada waktunya kami akan dimuliakan. Hurasyikini larama. Terima anugerah yang besar. Kami siap untuk diberkati pada saat ini. Dengan kebenaran-Mu yang ajaib itu, Kau sungguh ajaib, ajaib, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih, Kau sucikan semua hati kami, bersihkan seantero hidup kami. Kau sungguh ajaib, ajaib, ajaib. Kami bersyukur Tuhan, terima anugerah-Mu, kami akan siap untuk diberkati. Demi nama Yesus, sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk, shalom semuanya, haleluya, puji Tuhan. Masih ada di tema di bulan ini, dari tahun ini, saya buat sedikit ditayangkan tema untuk bulan ini. Ya, bisa ya. Tolong ditayangkan, ya. Keluar. Saya akan bahas sesuai dengan tema di bulan ini. Lembah pengujian. Saya akan ceritakan sedikit, ada di PPT saya. Apa itu lembah? Tapi kita buka dulu di kitab Mazmur 23 ayat yang keempat. Bisa dibuka? Oh Tuhan, ampun. Eman-eman ya. Ya agak trouble. Nah, kita buka dulu di kitab 1 Petrus dulu pasal 4. Ayat yang ke-12. Semua buka, ya 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12. Berkata seperti ini, saudara-saudara yang kekasih, ini Petrus berkata ya, janganlah kamu heran akan apa? Nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai apa? Sebuah ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah-olah Petrus bicara kepada kita. Katakanlah kita ini mengalami hal seperti ini. Saudara-saudara, kita dikatakan oleh Petrus kan, janganlah kamu heran, gak perlu heran, akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa? Ujian. Katakan ujian gitu ya. Ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tapi dia bilang, jangan heran yang pertama. Wah, jangan heran, aduh kok kayak gini. Kadang jujur manusia saya. Kenapa? Pendeta juga manusia. Ngalami saudara banyak hal. Tapi dengan ayat ini, saya belajar dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa, tapi jangan heran. Tidak perlu heran. Jadi kita mesti belajar untuk kita ini menikmati semua yang ada yang kita alami. Dan Tuhan itu ngomong begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan kamu. Kalau engkau bisa menahan 100 kilo, Tuhan akan kasih
Tidak lebih dari 100 kilo untuk kita angkat. Cuma 50 kilo kuatnya Tuhan ngerti. Saya percaya di tempat ini pun Tuhan yang sama seperti itu. Katakan amin. Belajar ya dari Petrus semuanya. Nah, lalu kita lihat Mazmur 23 ayat yang keempat. Masuk kita dalam lembah. Dalam bulan ini judulnya Lembah Pengujian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ini janji Tuhan. Sekalipun kita mengalami di sebuah lembah, tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sudah tahu gada dan tongkat? Kekuatan yang luar biasa. Termasuk bicara firman, bicara perlindungan, bicara hal-hal. Saudara kalau tahu jenderal-jenderal itu pakai tongkat khusus. Tidak ada prajurit pakai seperti itu. Itu tanda kekuasaan yang dipegang oleh Tuhan yang luar biasa. Jadi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Kita tidak perlu takut. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Saya akan bicara beberapa hal. Nah, secara sederhana aja. Apa itu lembah? Lembah itu sesuatu yang sangat rendah tempatnya. Ya, bukit di gunung, tapi tempatnya lereng-lereng, tapi yang paling rendah tempatnya. Ya, biasanya terbentuk selama ribuan tahun lembah itu, jutaan tahun. Melalui proses, saya tidak bisa dibuka ya. Nah, melalui proses alam yang luar biasa, lembah. Ternyata lembah itu penting, saudara. Kadang kita nggak senang dengan lembah. Ketika ngobrol ya Bu, ya Pak ngobrol. Saya juga nggak senang di lembah. Lembah itu nggak enak. Senangnya di mall, saudara. Jujur ya, gereja di mall itu rame. Tapi gereja di lembah-lembah nggak rame. Tantangannya banyak di mall, karena apa? Apalagi kalau ibadahnya cuma sebentar aja. Perutnya mengundang-undang, ya kah? Tapi saudara lihat, lembah, ada sesuatu yang saya temukan di sini, itulah luar biasa. Nah, lembah itu ada yang bentuknya V. Dibentuk oleh aliran sungai yang mengikis tanah dan batuan secara tajam ke bawah dalam waktu yang sangat lama. Dibentuk oleh aliran sungai dan itu sungainya ngalir secara tajam ke bawah dalam waktu yang sangat lama. Dan itu airnya mengalir terus, mengkikis tanah-tanah itu sampai terjadi sebuah lembah, itu berjuta-juta tahun. Lalu ada juga lembah yang bentuknya tuh U. Nah, lembah ini dibentuk oleh pergerakan gletser atau es raksasa. Di sini tidak ada es raksasa. Di luar negeri ya, es raksasa yang perlahan-lahan mengeruk dasar lembah menjadi lebih lebar dan rata di bagian bawah. Lembah dibentuk demikian rupa, saudara. Tapi hal ini mesti kita belajar ya. Lembah umumnya terbentuk dalam dua kekuatan tadi. Yang alam, ya, air dan es, atau disebut dengan glacier. Nah, ada jenis-jenis lembah. Lembah yang pertama itu adalah river valley. Yang penting, yang paling umum terbentuk oleh erosi air sungai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ngarai. Ngarai itu kanyon. Lembah ini. Lembah yang sangat dalam dengan dinding yang sangat terjal. Biasanya ditemukan di daerah kering Indonesia. Itu ada banyak lembah seperti ini. Nah, yang ketiga ada lembah celah. Lembah celah ini terbentuk karena pergerakan lempeng di Indonesia ya. Tektonik bumi yang saling menjauh, ini di Indonesia.
Sehingga tanah di antaranya merosot, terjadilah lembah. Di Indonesia banyak lembah. Nah, karena itu sejak zaman dahulu lembah adalah tempat favorit bagi manusia untuk tinggal karena beberapa alasan. Ada banyak orang suka tinggal di lembah. Sudah akan tercengang ketika sudah ngerti, oh lembah itu seperti itu. Nah, yang pertama begini, kalau saudara tahu lembah, yang pertama, jangan pernah kalau kita mengalami banyak hal, ternyata lembah itu tanah yang subur. Ketika kita mengalami lembah yang paling bawah gitu, nggak enak, ternyata menghasilkan sebuah tanah yang subur. Jadi waktu hati kita dibentuk habis-habisan, kadang mulut kita saya ngomel, yang istri saya yang bilang begini, enggak usah ngomel, diem aja kalau dibentuk. Alkitab Yakobus kan ngomong, kalau dibentuk suruh diem. Tapi mulutku enggak bisa diem, saudara. Kadang mulutku itu waduh ngomel, memang kita masih tinggal di daging. Tapi belajar untuk diem gitu waktu di lembah itu sedang dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah tanah yang subur. Supaya ini subur tanahnya. Ada kemurahan hati, ada belas kasihan, ada banyak hal dari ketika ditabur itu ya. Tumbuh, tabur, tumbuh. Enggak ada di tanah-tanah yang kering, ditaburi, tumbuh. Adanya di lembah-lembah. Sudah tahu, wah jeruknya luar biasa ada di lembah. Buahnya luar biasa, pohon-pohonnya luar biasa. Kacangnya itu subur banget ada di lembah. Lembah. Tapi nggak enak waktu dibentuk dijadikan lembah V sama U tadi nggak enak. Tapi jadilah yang pertama kalau engkau tahu supaya hati kita menjadi tanah yang subur. Amin. Kita tahu enggak, belas kasih itu sudah enggak ada loh orang sekarang. Enggak ada. Anak berontak, orang tua sepertinya enggak berontak. Tapi sebetulnya berontak. Orang tua ngomong sak kecap tahu ya. Anaknya sudah 7 kecap. Mama papa itu kuno. Dia pikir yang paling pinter. Sudah dengar baik ya. Saya belajar begini. Warisan yang paling hebat ketika orang tua memberikan warisan iman. Saya 5 bersaudara. Sederhana hidupnya, orang tua saya dulu pernah jadi wartawan, kemudian borong-borong rumah, ditipu orang sana sini, saking jujurnya. Orang jujur tambah ajur ya kan. Ditipu. Tapi saya perhatikan waktu bertobat, sungguh-sungguh ke gereja, kedua orang tua saya getol pelayanan. Mama saya kalau ada Allahu Akbar gitu, langsung dia naik ke tempat tidur, dia sembahyang 1,5 jam. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Saya pernah kerja di sebuah kecap piring Lombok dulu. Juga di Simoplas, kemudian dari Congos naik Congis ya. Naik-naik gitu, Tuhan panggil saya. Kelima-limanya melayani Tuhan. Nah, ada satu yang nomor 3, sekolah saudara, sekolah SMP, nggak pernah masuk. Ketahuan saya, setiap kali saya jalan, kok ya dilalahi ya, kersane di Gusti Allah gitu. Saya lihat, loh kamu kok di sini? Ya gurunya libur gitu, sambil dia ngetes sama celana pendek biru kan, putih ada bednya di sini. 6 bulan kemudian ada surat, dia dikeluarkan. Ya tentunya kan lulusan SD mau apa? Wah ngomel, dia cuma fitness di rumah. Dulu kan enggak ada kayak gym sekarang, buat sendiri di rumah kayak kaca gitu. Loh ayah saya, wah kamu tuh gimana gini? Wah dia cuma di rumah gitu. Satu saat dia latihan lukis. Bahkan saya hina, saya taruh di genteng. Saya ngomong ini untuk gambar Pak Harto itu. Ini untuk menakuti tikus sama pawang hujan. Udah tahu ya, satu saat dia bisa ngelukis, dia buka di Jalan Pemuda Semarang.
Dia suka nasi Padang. Kalau dia masuk nasi Padang berarti lukisan laku. Saya ikuti, wah laku ini ya gitu. Mau makan, dah laku ini. Jadi pelukis yang hebat. Dan bukan hanya itu, nurun dari orang tua saya. Dia jadi pemborong patung-patung yang dicat, rumah-rumah mewah dicat. Jadi pemborong, dia ngecatnya itu kalau kamu ngecat ke tempat saya jamin garansi 12 tahun. Dan itu nol, enggak punya bakat ngelukis, kok ya bisa, enggak punya bakat borong seperti, ya kok bisa ya. Pakai spet, bukan tangan saudara, karyawannya banyak sekali. Kadang kita nggak ngerti, manusia itu bisa gini. Orang Jawa bilang ngilai. Kamu ngapa lulusan SD? Tapi kadang-kadang yang di Banyuwangi jemaat kita yang SMP itu yang kaya-kaya. Punya apotek, punya pabrik. Yang sarjana 1 malah enggak punya apa-apa, karyawan orang lain. Aku ketemu berapa perkara kok bisa kayak begini. Saya diajak ke lantai 3 dia. Saya cuma lulusan SMP Pak, enggak lulus. Tapi banyak saya bisa kayak begini karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita sedang dibentuk dalam lembah supaya hati kita ini subur. Diajak senyum orang mudah sekali. Kadang-kadang kita ini merasa ya, wah persoalan kok kayak begini, ingat. Tanahnya supaya subur. Dibentuk lembah pengujian yang pertama. Supaya apa tanahnya? Subur. Ya, endapan dari sungai seringkali membuat tanah di lembah sangat cocok untuk pertanian. Kadangkala dipreser gitu, tekan supaya muncul tanah yang subur. Ketika ditabur firman Tuhan, berkembang luar biasa. Amin. Dahsyat ya. Saya percaya kok, tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Tuhan itu baik, luar biasa. Kadang orang tuh gini, umurmu sudah 60 tahun, saya bulan depan sudah 60. Sweet 17, sudah. Tapi saya tidak merasa 60. Saya setir sehari Jabodetabek sampai bandara dan lain sebagainya, tidak capek. Pak Bun bilang, apa kamu kuat? Itu kan dia yang ngomong. Tapi kekuatan Tuhan itu bisa memutarbalikkan keadaan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak ada jadi ada. Bahkan siapa yang berkata? Kaleb. Kekuatanku masih seperti 40 tahun yang lalu, umur 85 tahun. Jadi kalau ada orang tua ngomong begini, biar anak muda. Saya nggak senang. Saya bilang, kamu apa cepat mau pulang ke rumah Bapak? Bilang seperti itu. Kita mesti bertobat, saudara. Sekalipun umur kita panjang di bumi, tapi bermanfaat bagi orang lain. Itu penting. Gereja itu untuk apa? Supaya kita itu multiplikasi, kita displaynya kerajaan Allah. Aslinya gitu, bukan untuk ngumpulin orang banyak, lalu seneng gitu, bukan. Tapi itu betul-betul Tuhan tidak butuh banyak, mulai dari sedikit. Lebih banyak, lebih baik, karena dijangkau banyak gitu kan. Memulai 12 orang loh, yang gagal 2, yang satu Petrus hampir gagal, tapi 1 gagal. Saya ditanya orang, Pak, Tuhan tahu enggak kalau Petrus sama Yudas bakal seperti itu? Oh ya tahu, tapi kan dia memberikan kehendak bebas, free will kepada kita. Tapi kehendak free will yang dia berikan dipimpin Roh Kudus. Amin. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus, wah berabe saudara. Kan Tuhan berikan kehendak free will buat saya. Kehendak free will yang dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita ada di lembah pengujian, ingat. Supaya tanah hati kita subur. Yang pelit jadi murah hati. Tidak ada amin. Aku amin sendiri. Itu subur namanya. Haleluya. Istri saya itu memperhatikan. Sekalipun ya duitnya mepet, tetap dia masak buat jemaat.
baik yang di Ciputat, Cikokol. Bahkan nasi di Rice Cooker dibawa ke Cikokol untuk mereka makan. Saya mikir, karena apa? Punya hati, punya sesuatu yang luar biasa, cintanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua ini, kita dibentuk itu ya menjadi lembah, supaya muncul sumber air. Ingat, sumber air dari sini. Ngomongnya enak. Aku nek ngomong sama kamu kangen banget, enak. Ngalir, sumber air. Ya. Adanya sungai di dasar lembah memudahkan akses air bersih. Jadi waktu kita ada pressure, dibentuk dalam lembah pengujian ini, supaya muncul dari hati hidup kita sumber air. Waktu Yesus minta air, loh kamu kok minta kepadaku? Wong kamu orang Yahudi, aku kan bukan orang Yahudi. Lalu Yesus ngomong, kalau kamu minum airku, kamu tidak akan haus lagi. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Ada banyak orang sekarang butuh air kehidupan. Engkau dan saya displaynya kerajaan. Supaya muncul sumber air kehidupan yang berbual-bual sampai orang lain merasakan bagaimana hadirat Tuhan yang ada padamu. Amin. Dalam sebulan ini saya mendoakan orang sakit, problem, masalah apapun yang tanpa disengaja. Kita ditaruh di mana supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, aku ditaruh di sini. Aku sekarang jadi presiden, direktur, tapi tidak berfungsi. Teman saya bilang, kalau aku jadi dokter, belum tak periksa, orang sudah sembuh. Wah, tidak laku loh aku gitu ya kan. Tidak, ya kan laku, tambah laris gitu. Dia ngerti, dia adalah displaynya kerajaan. Amin. Yang pertama perhatikan tadi, supaya apa? Tanahnya subur. Yang kedua, sumber air. Muncul. Orang kalau kering, apa yang diomongin? Kalau hatinya kering. Tapi kalau hatinya basah oleh firman, indah. Nyanyi pun juga bisa dirasakan. Basah. Basah, basah, basah. Seluruh tubuh. Saya dulu penyanyi dangdut, saya ngerti. Auranya itu terasa banget. Ada seorang hakim, saya ngerti. Bapak pendeta ya? Dari mana kamu tahu? Dari ngomongnya. Saya juga Kristen loh Pak. Pak, doakan saya Pak, kuku saya harus dioperasi. Saya doakan. Cepet, pulang kasih amplop saya. Pak, Bapak mau ngantar saya ke kantor saya, Mahkamah Agung. Depannya Monas. Wih, orang penting ternyata. Wah, tapi saya 2 tahun lagi pensiun Pak. Hari ini tak kasih firman setiap hari. Makasih ya Pak. 2 tahun lagi saya pensiun. Jadi berkat. Dan apa? Tanahnya subur, sumber mata air keluar. Seperti Yesus. Di mana dia berada. Bahkan bayangan Petrus dicari. Itu menandakan ada sumber air kehidupan. Ada banyak orang tidak puas. Saya diceritain, ada orang termasuk 9 orang terkaya di Indonesia. Tapi hari-hari mereka sudah meninggal ya. Tidak bisa apa-apa. Cuma di tempat tidur. Istrinya 9. Masih kalah sama Salomo ya. Istrinya 9. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Uang punya. Segalanya punya. Percuma kamu punya seisi dunia, tapi nyawamu binasa. Asal bisa makan dan minum. Alkitab berkata, cukuplah. Haleluya. Amin. Luar biasa ya. Sedang dibentuk di sebuah lembah, diuji, ingat. Sedang dibentuk supaya menjadi tanah yang subur. Yang kedua, muncul sumber air kehidupan. Di mana kita berada. Jangan kalah sama
Alfamart, Indomaret kalau awal bulan. Selamat datang, selamat berbelanja, habiskan uangmu gitu. Dia senyum karena dia memang suruh begitu sama manajemen. Kita jangan kalah, di mana kita berada, kita tersenyum. Kapan saja minum Coca-Cola, diabetes, saudara. Haleluya. Nah yang ketiga ini, ya, sebuah perlindungan waktu lembah itu dibuat, dibentuk. Itu untuk memberikan sebuah perlindungan ternyata. Ada badai, ada angin, ada lembah itu memberikan perlindungan alami dari angin kencang dan cuaca ekstrim. Ternyata ada sebuah perlindungan proteksi. Waktu saudara sedang dibentuk nggak enak. Wow, supaya apa? Ada sebuah perlindungan. Ketika sepertinya kan gini, wah kenapa ya aku ngalami kayak begini. Ternyata waktu lembah itu jadi. Ada pinggir-pinggirnya itu kan begini, ada O, ada V. Itu waktu ada angin lesus, ada angin datang begitu, enggak kena itu yang di tengahnya. Kenanya cuma di pinggir. Ada sebuah perlindungan. Kalau engkau ngerti ini, ada sebuah perlindungan melindungi keluargamu, melindungi orang-orang terdekatmu. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat di situ. Amin. Kita harus ngerti ini rahasia yang paling besar. Saya sedang belajar ini, tidak gampang saudara. Dibentuk untuk jadi lembahnya itu. Gak enak. Berontak kadang. Tapi percayalah, waktunya Tuhan bukan waktu kita, Bu. Pak, waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat. Tepat waktu. Pas butuh, pas ada. Amin. Pas butuh, pas ada. Haleluya. Pas butuh, pas ada. Saya yakin itu, saya percaya. Saudara kan tidak pernah menyangka kalau seandainya saya tadi lewat sini, dari jalan panjang, belok kiri ke sini, saya ngelirik, ada gedung, ada kacanya, kok diam saja. Saya bayangin, wah kalau Rock Puri Indah dikasih gedung sini, wah, mengkayal saya tadi. Loh bener dah, mengkayal, karena itu gede, kaca, direnov, parkirnya bagus, kan itu ada. Waktu belok ke kiri, lalu jalan, sebelah kanan, ada kayak bekas showroom, apa kaca begitu. Saya cuma bayangkan, wah, kalau Pak Wandi dan teman-teman dikasih gedung ini, gitu, udah. Saya sukanya mengayal gitu. Dulu di Madiun, waktu saya ngerintis gereja, ada sebuah, kan di hotel itu, tempatnya kan lantai 3, naik, nggak pakai lift. Jadi dekat dengan Tuhan kalau di atas itu. Yang pernah hamba Tuhan dari Semarang kan ada sakit jantung. Aduh, dekat dengan Tuhan Pak, di atas gitu. Nah saya bergumul. Ada sebuah tempat gedungnya itu rumah kuno gitu. Rumah Belanda. Nah, saya lihat gentengnya. Depan itu kan jemaat. Itu punya siapa? Lu itu punya yang punya hotel Pak. Oh buat apa Pak? Pak buat ibadah. Oh enggak mungkin bisa. Manusia ngomong begitu. Jemaat yang apa CMB Niaga, kepala CMB Niaga pindah di Surabaya tak telepon. Kan dekat sama yang punya hotel. Wah enggak mungkin bisa Pak. Sudah Pak. Enggak mungkin. Semua bilang nggak mungkin. Dan itu bagus tempatnya. Masuk, dan itu tempat untuk disewa-sewakan untuk mobil-mobil yang tidak punya parkir. Nah, saya mencoba ngintip. Gedung Belanda gede, tidak ada listriknya, putus. Ini ada penjaganya di sini, rumah ini. Saya berdoa dulu. Waktu saya lihat begini, Tuhan cuma, ya kayak tadi, cuma gitu doang. Lalu saya datang ke tempat yang punya hotel, dia punya toko polo hijau. Om, wah Pak Pendeta. Saya ngomong, enggak, itu yang gedung di sana dipakai. Waduh, saya pakai kayu-kayu jati banyak banget di dalam situ. Mau apa? Mau saya pakai untuk gereja. Dia diem. Diam. Ketika dia diem gitu, saya kasih waktu 2 minggu ya. Siap. 2 minggu saya ditelepon. Kesini. Saya kesana. Ngomong apa dia? Ya sudah. Tapi kayu-kayunya kamu taruh di belakangnya ya.
Saya seneng tapi enggak punya duit. Direnovasi banyak banget ini gitu kan. Terus bendaharanya, Pak, uang dari mana? Terus enggak ngerti yang Tuhan suruh kok. Kalau Tuhan suruh enggak, manut aja. Ada banyak uang yang masuk dengan tiba-tiba. Kita buat proposal. Lalu yang saya heran itu grup boy band kan sudah enggak ada. Masih sisa waktu itu sekitar 2013-an ya, masih sisa 5 juta. Ditelepon teman dari sini, kamu mau enggak ada uang 5 juta? Katanya kamu merenovasi gitu, dari boy band itu sudah enggak ada. Yang kayak begitu saya mau gitu. Langsung saya kirim proposalnya, saya kirim rekeningnya kan ada di situ, dikirim. Kira-kira waktu itu hampir 200 juta. Cukupi dari yang enggak punya duit. Terus yang punya, Pak, sudah enggak perlu izin ini. Lah kenapa? Lah ini semua punya saya, toko-toko itu gitu. Saya datang ke RT, saya mohon, Pak ini saya pakai. Oh iya, ini kan punyanya Pak Gebing. Ya enggak apa-apa. Cukup orang terkenal dan kaya. Bayangin, kalau Tuhan enggak suruh, orang lain sudah bilang enggak mungkin kan. Akhirnya dipakai ibadah. Dan semuanya bisa. Ada ya, wah saya pinjemin dulu Pak AC, dipinjemin tapi bayar gitu. Tak belikan AC yang bagus itu, yang dari CMB Niaga belikan. Yuk kita urunan ini, kursi dan lain sebagainya. Dipakailah. Ada banyak hal. Di Caruban merintis juga begitu. Saya pakai tempat bekas GKI, rumah biasa. Pada enggak mau bekas petani wong dulu juga ngerok di bekas petani gitu loh. Enggak mau, saya enggak mau gitu. Loh ngapain enggak mau? Akhirnya juga resmi izinnya dibeli tempat itu dari tidak punya duit. Saya tadi juga lewat lihat, oh jangan-jangan apa mau dikasihkan Pak Wandi tempat ini. Waktu saya lihat, gede banget loh. Pokoknya kita ini bermimpi aja. Makanya kalau dibentuk. Yuk kita nyerah, belajar sama-sama. Amin. Haleluya. Selesai. Bahan saya. Yuk kita nyembah Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Yuk kita berdiri sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terkadang kita berontak, kita tidak terima. Tapi ketika bulan ini, judul ini membebat hatiku, ada di lembah pengujian. Lembah itu tidak enak. Supaya apa? Tanah hati kita subur. Muncul sumber air. Ada proteksi yang kuat di lembah itu. Ketika ada badai, ketika ada krismon, kita sudah siap. Ada proteksi ilahi. Ku mau sepertimu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, sepertimu Yesus, disempurnakan. Kau ajaib Tuhan, kau ajaib, kau ajaib. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Katakan di hadapan Tuhan,
sempurnakan Tuhan. Di Rabasyangkarabayana Baramana. Saya merasakan urapan itu kuat mengalir di tempat ini. Dalam segenap jalan memuliakan nama-Mu. Oh, seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalan memuliakan. Katakan lagi. Oh, seperti-Mu Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Urashikaramaya nama, kurnakan selalu dalam segenap jalan memuliakan nama-Mu. Pejamkan mata saudara, biar semua firman mengendap di hidupmu, di hatimu. Hamba berhenti bicara, tapi perkataanmu akan tinggal tetap. Isendere payana bushandarama. Sidikini. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ketika kita sedang dibentuk, Yakobus berkata, jangan bilang apa-apa, artinya diam. Tidak semua diam itu tidak baik. Terkadang harus diam, supaya timbul emas yang luar biasa. Terkadang kita ngomel. Saya pernah tinggal di Bali 2 tahun. Orang Bali itu seninya tinggi. Pertama saya lewat ada kayu jelek. Beberapa minggu kemudian kayu itu menjadi sebuah ukiran manusia yang bagus. Lalu Tuhan memberikan sebuah hal yang menarik perhatian. Dipahat oleh manusia pemahat yang ahli dalam bidang ukir. Dibuat dengan alat-alat yang tajam. Tapi dia diam saja kayu yang tidak berguna itu. Dipahat matanya, hidungnya, kakinya, semuanya. Dengar baik. Dia tidak berontak. Dia diam. Waktu kita dipahat oleh si penjunan Tuhan itu. Apa reaksimu? Diam atau engkau berontak? Kalau berontak, saya percaya kayu itu tidak akan pernah jadi-jadi. Membuat bangsa Israel lama karena dia menggerutu. Tuhan paling tidak suka dengan orang yang menggerutu dan bersungut-sungut. Dia mau orang yang menyerah total hidupnya. Saya mau beritahu kepada saudara dan saya sendiri. Hari ini izinkan Tuhan membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Sekalipun pahatnya itu sakit kena, tapi itu indah sekali. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia ajaib. Supaya jadi, diam, Dia pasti beri kekuatan. Urashikaranama. Terima kasih buat siang hari ini. Firman-Mu ajaib, ajaib buat kami. Meteraikan sebuah kebenaran-Mu dalam hidup kami. Semua kami diberkati luar biasa. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan-Mu tinggal tetap selama-lamanya. Terima kasih, berkati Pak Wandi, Gembala bersama ibu dan keluarga, dan semua keluarga besar, rock di tempat ini. Anugerah
turun dan kekuatan yang berlimpah-limpah. Apalagi di bulan ini kami mengalami sesuatu supaya lembah pengujian itu membuat kami dikuatkan. Tanah hati kami subur, ada sumber mata air yang dahsyat, ada perlindungan proteksi dari semua yang akan terjadi. Tuhan, beri kami sadar dan sesadar-sadarnya. Lembah membuat kami semakin melihat Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Demi nama Yesus, ini gerejamu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus, yang percaya diberkati berkata, amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk, saudara. Oke. Oke, kita masuk kepada persembahan. Jadi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko untuk pelayanan di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita doa sebelum masuk kepada yang mengucap syukur Bapak buat hari ini Tuhan. Thank you Tuhan buat kesempatan kami bisa memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman itu seperti benih yang ditabur di ladang subur Bapak. Di tanah yang subur dan berakar Tuhan. Biar itu berakar Bapak. Dan kami percaya Bapak pada waktunya Tuhan kami yang berbuah Bapak. Kami juga berdoa bersyukur Bapak buat kesempatan buat sekarang kami bisa memberi Bapak. Kami percaya Tuhan ya, ini satu bagian ajakan-Mu untuk Kau mengajak kami Tuhan ambil bagian berpartner dengan Engkau Tuhan dalam satu kegerakan yang luar biasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur Bapak untuk ini privilege yang khusus bagi kami Bapak untuk Kau kasih kami kesempatan menabur. Oleh karena itu Tuhan biar kami menabur dengan sukacita Bapak karena kami tahu Tuhan itu begitu luar biasa akan terjadi. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya di dalam Yesus Kristus. Semua yang siap memberi katakan amin. Ini pengumuman untuk seminggu ke depan. Ini sebelumnya kita masuk persembahan. Ada update seperti biasa, ini ada beberapa rekening plus satu rekening pembangunan. Kita mengajak saudara-saudara juga untuk support untuk rekening pembangunan ini untuk kebutuhan segalanya, untuk keperluan gedung gitu ya. Jadi mungkin update sekalian gitu ya. Update kita kemarin kan sempat bocor-bocor. Ada tukang pipa, puji Tuhan nggak perlu bongkar macam-macam soalnya ya, nggak perlu bongkar aneh-aneh. Jadi puji Tuhan, jadi biayanya nggak sampai sebegitunya, tapi masih ada beberapa lagi yang kita kayak masih mau cek. Jadi ya urusan air mudah-mudahan semoga udah nggak aneh-aneh ya. Jadi itu untuk update dari gedung gitu ya, update dari gedung. Nah terus saya kasih waktu sebentar, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah sekarang masuk ke pengumuman sepanjang berapa minggu ke depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Abun nih, Pak Abun minggu depan. Di minggu depan nanti jadi silakan datang saudara-saudara semua di tempat ini, kita akan dilayani oleh Pak Abun. Terus dari itu minggu depannya lagi kalau nggak salah Pastor Pak Hengki kalau nggak salah, Hengki Engel gitu di tanggal 22. Jadi minggu depan Pak Abun, minggu depan Pastor Hengki. Jadi yuk kita ajak teman-teman saudara semuanya untuk kita datang ke tempat ini sama-sama kita mau celebrate bersama-sama. Oke? Terus kita masuk pengumuman juga hari Selasa, doanya udah geser jadi hari Sabtu. Jadi kegiatan kita Jumat, Sabtu, Minggu, nggak pakai hari biasa. Jumat kita ada baca Alkitab hybrid, datang ke rumah saya, mampirlah kita kalau lagi nggak hujan atau apa. Jumat kita mampir jam 7.30 kita mulai hybrid pakai Google Meet. Sabtu pagi kita doa. Sabtu pagi, jadi kita Sabtu pagi doa saling bangunin. Gitu ya, jadi saling bangunin, siapapun mau datang boleh join, yuk kita doa sama-sama di Sabtu pagi 6.30 pagi. Jadi udah inilah waktunya udah enak lah kalau 6.30. Mudah-mudahan semua bisa join ya. Terus udah gitu Minggu jam 10 kita ibadah lagi seperti biasa di tempat ini. Jadi oke, jadi itu kegiatannya gampang, ingat cuma Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Oke, untuk pengumuman 1 bulan ini. Oke, kita masuk, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara semua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib.
angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia pengurapan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.